Langgar Sawo ya. Langgare anu nggih, napa? Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Sunan Giri. Sunan Giri. Setelah malam 25 dia turun. Nggih. Sini baru dia sholat di sini imami. Nggih. Habis sholat orang tradisi sini Nggih. jualan ikan. Jualan ikan-ikan. Jadi tradisi pasar Bandeng. Tradisi pasar Bandeng nggih. Masyaallah. Tradisi pasar Bandeng. Nggih. Nek mriki kan anu kata sing bisa diceritakno. Nggih. Nang perumahan beneran. Kelurahan Kemuteran. Kemuteran. Termasuk bangunan-bangunan lawas nggih ya nggih. Mriki nggih. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah indahnya silaturahmi. Alhamdulillah saat ini kita Griani Cak Lukman nggih. Nggih. Insyaallah angkatan SMA 9396. Teng Gresik ini napa niki? Kemuteran. Kemuteran nggih. Kota nggih, Kemuteran. Nggih, Tumut Kota. Kemuteran nggih. Sekilas tadi waktu pas saya nyampe di daerah Kemuteran ini, tadi sempat ditunjukkan ada musola yang sudah sangat tua ya. Ya. Ada sedikit cerita tadi ya, Cak Lukman ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang musola tadi, Cak Lukman jauh. Orang sini tuh menyebutnya Langgar Sawo. Langgar Sawo. Langgar Sawo itu peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi waktu pengembangan Islam pertama di sini tuh bisa dikatakan musola tertua lah di sini ini. Terus waktu ini juga Langgar Sawo ini dikaitkan dengan tradisi pasar Bandeng. Jadi ceritanya itu Kanjeng Sunan Giri itu dari atas gunung itu, kalau sudah malam 25 itu tradisinya beliaunya turun dari Giri ya. Dari Giri ke sini itu sholat tarawih di sini. Nah, baru setelah sholat tarawih itu di situ nanti dimeriahkan banyak orang yang berdagang ikan anu di sekitar. Akhirnya menjadi tradisi ini terus menerus menjadi pasar Bandeng itu tadi. Jadi Gresik ini banyak sejarahnya. Salah satu di Kemuteran tadi itu ya. Yang di ini. Musola Sawo tadi itu ya. Jadi orang sini menyebutnya Langgar Sawo. Langgar Sawo ya. Langgar Sawo itu langgar tertua. Berarti setiap malam 25 ada ini ya, jualan kalau Bandeng. Kalau tradisinya di Gresik itu kalau puncaknya malam 25 itu biasanya yang rame di Giri dulu. Oh, di Giri dulu. Jadi ada pasar malam begitu, meriahnya begitu. Puncaknya malam 25 dari sana akan para pedagang itu akan turun ke sini semua. Nah, di sini tradisi pasar Bandengnya dimulai malam 27, puncaknya malam 29. Itu tradisi biasa besar biasanya ada lelang bandeng kawak. Bandeng kawak. Berarti 25 di sana, di Giri, nanti 27, puncaknya 29 ada lelang sini. Tadi ya. Bandeng kawak tadi itu ya. Bandeng kawak istilahnya. Berarti bandeng yang paling besar ya. Besar. Kemarin itu hari kemarin terbesar 12 kilo. Wow, itu seberapa ya besarnya? 12 kilo ya? Ya 2 kali bayi lebih. Iya, 12 kilo. Itu yang menjadi tradisi rutin lah di sini. Bandeng itu yang kita tahu kan biasanya, mohon maaf ini, ukurannya kan ya segini-segini gitu ya. Yang mungkin yang jual paling ya segini, itu bisa sampai 12 kilo tuh. Ya dia itu bagaimana? Khusus ya? Khusus. Memang benar-benar di peternaknya khusus, biasanya satu tambak itu cuma satu itu aja. Jadi khusus memang bahasanya untuk kontes bahasanya. Bandeng itu untuk kontes. Jadi benar-benar diperhatikan benar ya. Dan memang itu butuh berapa lama kalau bandeng sampai 12 bisa kilo? Bisa tahunan, bisa sampai 5 sampai 6 tahunan lebih. Khusus. Percaya aku. Dan bandeng ini kalau di Gresik
bukan hanya sekedar tradisi Iya, kayak begitu tadi, ada ya, tapi prestise. ada nilai prestis. Nilai prestis. Jadi kalau hari raya Unjung itu Nggih. ya bukan daging ayam, Nggih, bukan nggih, daging nggih, anu, nggih. tapi itu tadi bandeng besar-besaran di rumah. Besar-besaran. Jadi prestisnya kalau semakin besar, wah, Nggih. nilai prestisnya semakin tinggi. Nggih. Gitu. Selain mungkin napa ya Lukman, selain yang kita kenal masakan prestonya, kalau bandeng di Gresik ini biasanya paling enak ataupun terkenal masakannya dimasak apa? Bumbu kuning atau apa gitu? Kalau yang terkenal kan ya otak-otak itu. Oh ya, otak-otak. Otak-otak Termasuk ya. presto juga ya, presto bandeng? Presto itu kan tanpa Ya, duri tanpa kan. duri, Durinya. ya. Nah, kalau Otak-otak, ya. kalau bandeng itu kan dagingnya dikeluarkan, Nggih leres. terus dikasih bumbu, Nggih, leres. durinya dibersihkan, kasih bumbu, dimasukkan lagi. Nggih, Ada yang nggih. digoreng, Nggih. ada yang dibakar. Oh. Nanti Berarti yang otak-otak itu ya yang paling terkenal ya. nanti tak soleh lah. Buktikan yang dibakar aja. Tadi yang gorengannya sudah habis tadi. Gitu. Nggih. Jujur ya Lukman, saya yang pernah saya sampaikan ke Panjenengan, alhamdulillah kalau Gresik ini saya juga sangat familiar ya. Karena waktu pas kuliah S1-nya beberapa kali saya untuk prakteknya di Gresik sih. Oh gitu. Selain tadi yang saya bilang di Rumah Sakit Bunda, itu lama saya beberapa stase saya di situ itu. Masih itu saraf, waktu itu bedah juga, dan waktu pas IKM itu saya di yang tadi saya bilang itu di Puskesmas kota itu. Kota. Waduh. Dan saya ya Lukman, mungkin kalau saya sekilas karena Panjenengan pas di atas saya setahun ya. Mungkin bisa disampaikan CV Panjenengan pada saat di pondok ya Lukman, monggo. Misalnya ya saya di SMA kan sekolahnya SMA Wahid Hasim. 96 lulusnya. Ya 93 96. Ya SMP betul SMP masih di Gresik sini. Berarti Denny nggih? Denny Subang? Iya, Denny yang lemu itu. Nggih, Denny ya. Iya. Main datang nggak kemarin? Enggak datang kemarin. Enggak datang ya. Iya. Tuh, jadi dulu kamarnya Nun Sewu sampean? Saya di O3 Al Khair. Oh, O3 Al Khair. O3. Ya. Jadi ya ini senang sekali nih didatangi Cak Soleh nih. Dari kemarin yang tak lirik kaosnya Cak Soleh nih. Gerakan indahnya silaturahmi. Saya nanti minta desainnya tak nyetak sendiri aja. Gerakan indahnya silaturahmi. Memang semoga menginspirasi yang lain-lain. Oke, betul. Memang ada semacam energi positif yang tentunya ini merupakan sebuah gerakan moral bagi kita semua keluarga besar Tebu Ireng ya. Karena jujur kalau kita ingin kuat, ingin hebat, tentunya tadi itu ya, antara satu dengan yang lainnya harus membudayakan ya, Cak ya. Dan harusnya ini yang uniknya di Cak Soleh ini. Biasanya itu kalau orang dokter itu biasanya sok sibuk gitu. Ini yang sulit menginspirasi yang lain. Ya, betul. Ini yang sulit ini kalau kita ini ya sebenarnya kalau bukan sok sibuk ya Cak Lukman, memang sebenarnya ya pasti kegiatannya agak lumayan ya. Tapi makanya kadang banyak yang mempertanyakan tentang pekerjaan saya secara pribadi. Mungkin kalau yang belum tahu dikiranya ya saya bebas lepas ya, saya kayak orang swasta lainnya gitu. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah menemui saya waktu pas saya kerja ya. Waktu itu juga ada Dr. Jakaria juga, beliau saat ini menjadi direktur rumah sakit Dompet Duafa di Bogor ya. Beliau juga sempat kaget juga waktu itu pas menemui saya di rumah sakit Permata Cibubur. Yaitu setelah melihat ya biasa namanya dokter ya praktek kayak gitu kan ya, praktek yang melayani pasien. Waktu itu beliau juga sempat nunggu saya juga sebelum bertemu gitu loh. Artinya apa? Artinya tadi benar Cak Lukman ya, biasanya kalau dokter identik dengan kegiatan-kegiatan rutinitas ya, dimana sangat sulit untuk meluangkan waktu ke hal-hal yang hubungannya dengan sosial ya kalau kita bilang ya. Tapi bagi saya bukan berarti sebuah halangan untuk kita melakukan sebuah gerakan silaturahmi. Karena
dengan gerakan tersebut saya meyakini bahwa suatu saat ketika IKPT ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar gitu loh. Iya, betul. Nun sewu tidak di kancah regional saja tapi di kancah nasional gitu loh. Betul, betul. Karena gini Jalukman, paling panjenengan sudah banyak mengetahui, bahkan sudah panjenengan datangi atau panjenengan kenal secara pribadi banyak kan. Termasuk mungkin orang di sebelah saya ini juga orang hebat juga gitu loh. Artinya apa? Alumni Tebu Ireng kan dengan multi talenta, dengan berbagai macam disiplin profesi kan hebat-hebat. Yeah. Beberapa kali saya silaturahmi ke alumni Tebu Ireng, khususnya yang di Jakarta waktu pas saya silaturahmi, banyak yang dinas yang kerja menjadi staf khususnya kementerian. Tentunya kalau yang di legislatif kan banyak ya, Cak ya. Tidak hanya menjadi DPRD aja, tapi DPR RI juga ada juga yang banyak juga kan seperti itu. Sehingga bisa dikatakan alumni Tebu Ireng kan hebat-hebat. Dan sebenarnya sambil mengingatkan juga silaturahmi ini. Kalau saya itu berpikirnya barokahnya itu besar sekali Tebu Ireng itu. Betul ya. Barokah silaturahmi itu kan memang yang tadi yang panjenengan sampaikan ya, Cak ya. Di antaranya tentunya memperpanjang umur dan sebenarnya rezeki ya. Dan sebenarnya kalau saya silaturahmi ke beberapa teman yaitu tadi loh saya barokahnya Tebu Ireng itu luar biasa. Masya Allah, iya. Jadi saya itu sampai meyakini beliau teman-teman itu sukses itu. Itu salah satu sukses besarnya ya karena barokah Tebu Ireng itu betul. Dan kenapa saya melihat kadang mereka itu bukan siapa-siapa di lingkungan, tapi karena menyandang santrinya Hadratus Syekh itu betul. Jadi luar biasanya itu. Betul. Itu yang kadang makanya gerakannya Cak Soleh ini kan sebenarnya menjadi inspirasi pendorong yang lain. Kalau bahasanya Yai Tain kan gitu. Mari ber-IKPT kan begitu. Iya, ini, betul. Ini harusnya tersinggung lagi dengan Cak Soleh yang dokter ini yang mendorong silaturahmi ini. Kalau yang lainnya persoalan silaturahmi itu kan nyempatkan. Iya, nyempatkan waktu, betul. Bukan sekedar bisa. Iya, menyempatkan. Menyempatkan ya, betul. Kadang jujur kalau dibilang tidak sibuk ya juga tidak juga dengan panjenengan menyempatkan itu. Kadang kan mohon maaf banyak sekali teman-teman yang dengan alasan sibuk ya tadi akhirnya kan nggak sempat waktunya untuk misalnya nun sewu ada kegiatan pengajian taruhlah di Gresik lah IKPT Gresik. Nggak ada kenapa? Karena sibuk pasti gitu. Kalau udah sibuk kan ya nggak bisa memaksa karena memang pasti sibuk ya. Sehingga bisa menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi kan seperti itu. Padahal efek dominonya luar biasa kalau mau menyempatkan kan gitu. Luar biasa. Kadang gini ya. Jujur memang alasan klasik itu memang sibuk ya. Kalau sudah bilang sibuk itu memang sudah kita pun juga tidak bisa memaksa kan. Memang yang paling tepat itu kita harus menyempatkan ya. Menyempatkan. Kadang banyak yang bertanya ke saya Cak Lukman, silaturahmi itu apakah istilahnya nggak sengaja ke sana atau ada kegiatan ke sana? Saya bilang tidak. Saya memang misalnya Cak ya, non sewu, bayangin aja dari Jakarta ya Cak ya. Itu waktu itu saya praktik di Rumah Sakit Permata Jonggol, Sabtu pagi ya. Itu habis praktek saya langsung lanjut ke Kabupaten Pangandaran. Pangandaran, pokoknya perjalanan itu dari Jonggol ya ke Pangandaran itu kan kita pasti menggunakan Google ya. Itu udah terlihat 9 jam ya. 9 jam karena itu dari mana ya? Sisi utara barat ya. Utara baratnya Jawa Barat kan, Jonggol ke sisi selatan timurnya Jawa Barat, dia perbatasan dengan Cilacap. Itu kalau saya lihat di Google Maps hampir sama kalau kita dari Jakarta ya ke Surabaya. Cuma kan kalau kita saat ini relatif mudah karena lewat tol ya. Iya betul. Tapi kan kalau dilihat waktu kan hampir sama itu. Ya Allah.
Kalau Cak Lukman sendiri setelah lulus dari SMA kemana ya? Nun Sewu ya? Saya kuliah di ITS. Oh, Masya Allah. Loh, berarti diploma 3 ITS. Ya dekat lah. waktu itu dengan hantu akan dekat depan ya. Ke putih kan? Iya. Waktu itu kos. Enggak, pulang pergi ke Menganti. Oh. Jadi 3 tahun kan di diploma. Dia 3 apa waktu itu ya? Komputer kontrol, Oh, elektro. Masya Allah. Cuma ya itu, mungkin darahnya tebu ireng itu mungkin. Nggih. Habis kuliah malah buat LSM. Nggak menekuni dia anu ya? Enggak kerja teknik. Nggih. Tapi kan minimal secara basic pengetahuan kan ada ya. Nah, ya itu mungkin barokahnya tebu ireng mungkin. Berarti buat LSM. Waktu itu ya sama teman-teman buat LSM. Berarti tahun 99 ya? Tahun 2000 Oh, 2000 ya. Jadi kok saya kuliah 3,5 tahun. Oh, nggih. Tahun 2000. Nggih. Ya itu terus aktivitas LSM sama teman-teman waktu itu sama masih yang PKB Pak Effendi Khairi. Oh. Cak Pendi. Nggih. Ya sudah aktivitasnya akhirnya dipergelut di situ. Oh. Terus pernah di duta masyarakat. Nggih. Terus D3 elektriknya gimana aja? Ya sudah itu tadi. Hah? Ya waktu lulus kuliah kayaknya mikir salah pilih jurusan. Jadi tawari kerja pabrik enggak mau. Nggih. Salah pilih jurusan. Memang kadang itu literasi pengetahuan itu belum tentu selinier dengan rezeki ataupun mata pencarian kita aja ya. Betul. Literasi pengetahuan. D3 elektrik aja ya. Nyambungnya diajak ngomong kemasyarakatan. Repot. Atau ada korelasinya kemasyarakatan dengan elektrik ya? Nggak ada juga. Ada. Ya intinya kan ya memang apa ya, mungkin karena waktu itu didorong karena nilainya bagus harus kuliah di sini. Makanya sebenarnya termasuk ini pelajaran. Tapi sebenarnya basicnya malah seneng di sosial waktu pas SMA. Enggak juga. Cuma kan karena waktu di SMA itu kan nilainya bagus, khususnya di IPA teknik, kan? IPA bagus. Betul. Karena saya di IPA 2. Tapi waktu pas di sekolah tuh seneng memang di sosial. Enggak juga. Waktu itu ya di OSIS kan. Iya. Di OSIS. Cuma kan ya makanya kan saya tekankan kepada anak saya sekarang dirasakan dulu kira-kira apa. Jangan sampai nanti kejebak omongan orang, diomongi pinter kuliah di sini. Ternyata bukan passionnya kan ya. Tapi panjenengan selama kuliah kan ya fun-fun aja kan. Ya fine-fine aja, enggak ada masalah. Habis itu saya kok dilalas setelah selesai malah ke LSM. Ya, memang enggak tertarik dunia kerja. Enggak tertarik. Dan yang narik teman-teman LSM ya gitu ya. Teman-teman aktivis waktu itu yang ngajak, tertariknya di situ ya apalagi. Ya memang ya itu tadi. Dan ya saya yakin ya barokahnya tebu ireng. Masya Allah. Semuanya. Jadi saya di Gresik ini kan juga bukan anaknya Kiai, bukan keluarganya Kiai. Alhamdulillah juga beraktivitas di jajaran NU pernah. Jajaran NU, ya. Dan sampai sekarang pasti kalau dilihat bukan anaknya Kiai kayaknya enggak mungkin. Jadi ya pernah kan saya berkelakar kan waktu setelah lulus SMA. Ini besok jadi apa? Jadi koordinator Kiai. Berarti mengkoordinator ya. Jadi kan jadi koordinator Kiai kan enggak harus jadi Kiai. Kan? Iya, lurus. Jadi delalanya di Gresik itu pernah itu tahun 2010 itu. Jadi yang nyalon bupati itu didukung 3 partai hijau. P3, PKNU, terus sama PKB. Hijau semua. Hijau semuanya. Hijau semua. Nah, itu kan kumpulannya kiai-kiai. Yang profil Kiai sak Gresik waktu itu saya. Masya Allah. Sampai Bisaro beliau itu yang nyalonkan saya. Kan? Masya Allah. Oh, hati-hati dengan omongan. Berarti koordinator ya? Bukan ya. Ngeklaim. Cuma kan jadi takut ya. Jadi, oh ya Allah. Jadi tahun 2010 itu. 2010 ya. Itu makanya saya melihat ini enggak barokah tebu ireng enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Karena barokah tebu ireng itulah ya. Jadi Masya Allah. Jadi
yes bisaronya beliau-beliau itu kita yang nyiapkan semua. Lah kebetulan saya yang megang. Ini kena diklaim sumbung-sumbungan kok salah kan? Aduh. Tapi ya memang kadang tadi itu ya, kita tidak tahu perjalanan hidup kita ya, Cak, ya. Iya. Terus selain itu juga barokah Tebu Ireng juga ya. Kadang saya pun juga 11-12 dengan panjenengan juga ya. Kalau Sama tahu Mbak Diana itu. oh iya Mbak Diana. Mbak Diana itu waktu suksesnya, Nggih. top-topnya. Nggih. Itu beliau itu belum punya SK resmi notaris. Masih notaris dompleng orang. Oh, Beliau itu di Kecamatan Tarik. nggih Kecamatan Tarik. Kecamatan Tarik itu Sidoarjo sebelah barat. Nggih leres. Perbatasan Perbatasan di Mojokerto. Mojokerto sebelah selatan. Sebelah selatan, Nah, betul. tapi sama bayangkan, Nggih. beliau bukan notaris resmi, dia hanya dompleng Dompleng notaris orang, tapi notaris dia buka jasa sendiri. nggih. Itu beliaunya itu sebulan Nggih. dengan posisi yang jepit Yang jepit itu masih 30 akte saat itu. Ya itu Masya sama Allah. bayangkan Nggih, rezekiku ya apa? rezeki. Rezekiku ya apa ngitung ya. Padahal Pak Diana itu di kecamatan Sidoarjo Barat, Barat. lo Mojokerto Kidul ya. Hitungannya kan ada teko keramaian lah ya. Nggih. Kalau pas mriku ancen nggih ada teko keramaian aja. Nah, makanya Itu barokah ya. Ya Allah, itu makanya kalau enggak sering silaturahmi begini, Nggih, itu leres. nanti dikira rezekinya sendiri. Itu. Minta sendiri. Berarti salah satu manfaat yang mungkin bisa kita sampaikan bahwa dengan kita silaturahmi kita sadar diri bahwa kita ini mohon maaf bukan apa-apa. Iya, gitu. betul. Iya, betul. Jujur, kadang kalau kita mau sombong bahwa kita profesi kita ini itu aduh jauh lah ya kan. Semuanya itu barokah kadang tuh. Itu. Mau pangkat jabatan apapun seseorang, apalagi kita istilahnya pernah mondok Tebu Ireng, tentunya kita bisa sukses tetap adalah barokah ya, Cak, ya. Betul. Salah satu manfaat dari silaturahmi kita sadar diri lah ya bahwa dengan barokah itulah insya Allah kita dipermudah dalam semua urusan ya. Ya Komari Soleh dulu kan, ya Komari almarhum Nggih. yang hafid itu kan pernah ngajar SMA. Nggih. Itu kan pernah bilang Nggih. rata-rata orang dulu loh santri Nggih, dulu nggih, itu. nggih. Karena kalau cari salafianya di Tebu Ireng itu agak kurang. Di tahun Nggih. 96 kan masih kurang. Nggih, leres. Iya. Kalau sekarang mungkin saya enggak tahu, Iya, mungkin iya. lebih bagus. Iya. Itu kan begitu, mondok di Kediri, Nggih. di Pasuruan keliling. Nggih, leres. Nanti ngalap berkahnya di Tebu Ireng. Nggih. Termasuk ya almarhumnya kemarin. Nggih. Makanya kalau sudah Tebu Ireng kok gak dapat barokahnya kan rugi. Termasuk angkatan sampean yang hafid itu kan ada ya? Gus Yani ya, Yani Temanggung. Kalau itu Yang- saya kurang kalau yang Angkatan 9396 nggak salah. Yang Yani, yang ini Temanggung. kurang kenal saya kan itu. Oh, Yang hafal beliau Quran itu saat ini dia ini gimana? jadi pengasuh Tebu Ireng cabang 16 Temanggung. Oh, saya kurang kenal. Angkatan 9396 kalau nggak salah. Iya, iya. Anu, di sini. Itu juga itu. Saat ini jadi ini sih pengasuh di sana. Di sana. Oh. Itu Tebu Ireng 16 itu. Yani. Iya. Ya, tadi itulah memang barokah itu ya. Iya. Barokah, Masya Allah. Dengan kita silaturahmi maka kita sadar diri, Cak, ya. Iya. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa ya. Terus apa yang mau disombongkan gitu ya? Itu. Masya Allah. Makanya kan nek ya kiai-kiai semua dulu kan ngiling kan, kok kayak nang Tebu Ireng eman nek gak nang makan. Ya. Kan gitu. Eman. Saya saja, Cak, waktu itu masih ingat. Saya waktu SMP itu hampir setiap mau berangkat sekolah saya pasti sempatkan untuk nyapu makom saya itu. Ya. Luar biasa itu. Iya, nyapu makom. Makanya waktu itu panjangan kenal Cak Habib. Labib lah. Habib. Habib mak Pasuruan sekarang jadi tahu kayaknya. pengasuh Agak lupa. pondok. Itu beliau merhatiin pokoknya waktu itu setiap mau berangkat sekolah pasti saya sempatkan nyapu makom waktu itu. Masya Allah. Jadi ya itu tadi. Ya
yang bisa kadang itu kan tekstualnya ada, konteksnya yang baru belum tekstualnya enggak ada. Kayak kemarin ya, mohon maaf. Yang disampaikan oleh Yai Ta'in terkait dengan perdebatan istighosa. Sampai yang di bukunya digunting itu. Ya itu tadi loh. Makanya harus sering silaturahmi. Nanti disampaikan kok dikira leres. Jadi tebuireng kan sudah biasa hal begitu. Padahal di beberapa tempat luar biasa kan yang cerita terkait dengan istighosa Mbah Hasyim. Tapi secara keilmuan ternyata itu kan dibantah oleh Yai Ta'in. Jangan apa-apa saya juga kaget loh. Tapi kalau kita biasa ngumpul teman-teman tebuireng kan sudah biasa kan. Nanti pernah kan saya melihat teman-teman itu di Facebook itu kan sampai ikut aliran sana gitu loh. Iki wong kiai dhewe sing top kok. Kok malah merono ngono ya. Berarti ada yang salah. Iya, kan ada yang salah. Itu ya mungkin ya kurang silaturahmi. Akhirnya katut ya. Sing seharusnya kan wis guru nang kene awak dhewe ya. Ya coba kan gitu kan. Masyaallah. Ya, Iman, kalau saya boleh tanya sedikit tentang IKPT khususnya di Gresik, alhamdulillah sepertinya sudah mulai menggeliat ya tadi. Ya kalau yang di kepemimpinannya Cak Zainal ini emang Cak Zainal ini kan manajerial kan, jadi dia bisa mendirect semuanya untuk bisa bergerak. Masya Allah. Itu memang salah satu kelebihannya Cak Zainal itu. Jadi tidak hanya simbol ketuanya saja, tapi mendirect tadi semua kelembagaan itu bisa jalan. Itu. Kalau nggak salah kan sudah dibagi 3 zona ya. Ya. Ada utara, tengah, sama selatan. Ya, biasa itu kan hanya untuk konsolidasi, mempermudah saja. Konsolidasi mempermudah. Jadi bukan dikotomi. Bukan dikotomi, tapi mempermudah untuk konsolidasi sama koordinasi ya. Makanya kemarin kan sampai kegiatan yang halal bihalal itu kan dapat nilai plus dari Pak Presnas kan begitu. Kenapa? Kebetulan kegiatannya itu, makanya sebenarnya ini kan kebetulan saya di media itu kan ada ya istilah news value, nilai dalam sebuah kegiatan. Itu apa yang punya news value yang bagus kan itu. Kebetulan kan kegiatannya dekat dengan makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kebetulan yang jaga juru kuncinya itu, kebetulan teman saya di media. Juru kunci. Jadi ya kita kan bagus juga kan nilainya. Ketika mau halal bihalal ada ziarah ke makam. Masya Allah. Berarti menjadi sebuah kegiatan yang tidak hanya halal bihalal, ada tahapan-tahapannya ya. Berarti kemarin kan yang datang kan pembicaranya kan Yai Zawawi Imron yang seniman dari yang top itu. Akhirnya kan beliau berdua kan bicara nilai kan. Ini siapa yang konsep ini kok bagus, katanya Presnas kan gitu. Kalau Yai Zawawi Imron bilang ini itu sebenarnya ibarat HP itu dicas gitu loh. Kita ini silaturahmi ke begitu itu ibarat HP ini dicas. Kenapa kok perlu dicas? Supaya tidak mati yang nggak mati yang kedua kali. Mati 2 kali. Loh, terus akhirnya saya tanya, mati 2 kali gimana? Kan banyak. Orang sebelum mati itu mati dulu. Makanya salah satunya kan silaturahmi ini kan menghidupkan. Supaya tidak mati 2 kali. Bayangkan kalau dokter ya, mohon maaf, dokter ekonominya sudah mapan. Terus tidak ada kegiatan, rutinitas pulang. Nggak mati sebelum mati. Saya benar-benar, saya sih sebenarnya ya kadang kan ada yang mengatakan mohon maaf dengan situasi kondisi yang mapan kan ada 2 aja Lukman yang mungkin istilahnya itu tidak mau ber-IKPT. Yang pertama nun sewu ya. Tentunya pasti alasan ekonomi. Artinya nun sewu, jangankan kita mau ke sana atau mau mendatangi siapa. Nun sewu untuk kebutuhan keseharian aja sudah sulit. Betul. Itu alasan yang mungkin bisa kita terima. Yang kedua, nun sewu dalam posisi mapan.
yang notabene dari sisi pangkat, jabatan, ekonomi mereka mapan. Terkadang mereka berpikir dua kali untuk mau ya ber-IKPT ataupun mau bersilaturahmi. Ya kita ketahui ya, bukan berarti IKPT ini tidak profit, bukan. Tetap arahnya pasti ke arah sana. Akan tetapi kan kalau kita mau silaturahmi atau mau menghadiri kegiatan-kegiatan IKPT, terkadang kan ya mohon maaf, ini kan organisasi sosial yang terkadang banyak dinamika, banyak problematika yang tentunya kita hadapi. Kadang orang-orang yang sudah mapan juga kadang berpikir untuk mau silaturahmi ataupun mau mendatangi, mereka sudah mapan dengan situasi kondisi yang ada seperti itu. Tapi juga ada begini. Gimana? Jadi kemarin berkembang di IKPT Jawa Timur. Ada beberapa teman itu yang menemukan teman santri Tebuireng ini sukses. Misalnya ada kemarin kalau di Pekalongan itu diimportir bahan hasil panen. Terus kalau yang di Sulawesi itu gagal. Nah, salah satu yang menjadi keluar mereka, mungkin ini juga dari kita semua. Mereka itu butuh menyambungkan. Kita sambung di IKPT. Itu dia. Padahal mereka masih mau ngasih sesuatu ke kita. Cuma nggak ada penghubungnya. CSN-nya itu. Siapa yang nampung? Ini dia. Itu kemarin diskusi di teman-teman Jawa Timur itu. Dan dia coba nanti informasi dari teman-teman yang lain mungkin. Makanya gini, teman. Menyambung tadi yang saya sampaikan bahwa semata-mata seperti yang disampaikan oleh Tain. Ayo kita ber-IKPT, ayo kita berkhidmat. Ada satu momen pada saat kegiatan pengajian di Sukabumi, saya sowan dan langsung memohon kepada Yai Tain menyampaikan sepatah dua kata. Di situ beliau mengatakan bahwa barang siapa santrinya Hadratus Syekh, kan kita santrinya semua, mau berkhidmat ke organisasi yang dibentuk oleh Hadratus Syekh dan berkhidmat, apa kata lanjutannya? Beliau hidup sampai 3 kali, beliau hidup dan akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Artinya apa? Artinya sebenarnya jujur, kayak saya yang tadi yang panjenengan sampaikan, kenapa saya ingin, kan kita meluangkan waktu kan, semata-mata ingin mencari keberkahan sebenarnya. Dan ngapunten, kiai kita ini kan selain namanya yang besar kan, unik kan. Uniknya begini, beda dengan kiai-kiai yang lain setelah meninggal di kholi. Kalau versinya dari Yetain, kiai kita ini kan tidak mau di kholi. Ditanyakan beberapa kali alasan, akhirnya kan pernah ngomong tidak mau ngerepot. Nah, saya dalam beberapa ngamun ya ini mungkin pribadi ya, bukan anu ya. Ngomong kita sangat ngomong sakit enggak. Jadi saya dalam beberapa kegiatan itu justru beliaunya itu hadir di waktu IKPT. Betul. Itu. Banyak yang mengatakannya seperti panjenengan itu. Dan saya pun juga bisa merasakan juga kalau kita pas lagi membaca istighosahnya Hadratus Syekh ya, beliau hadir. Makanya jadi memang beda dengan kalau yang lain mungkin senang di kholi. Bahkan saya saya juga merasakan hal-hal yang di luar nalar ya. Saya meyakini saat ini saya bisa bertemu kali panjenengan itu semata-mata memang seakan-akan saya memang diarahkan ya untuk selalu menjalin silaturahmi kepada seluruh alum Tebuireng dimanapun berada. Ini silaturahmi sesama alum Tebuireng dimanapun berada. Ya itu momentum-momentum ini tentunya yakin dan percayalah beliau selalu menyertai kita, langkah kita, terus kita diberikan kemudahan dalam semua langkah perjalanan, dan tentunya saya selalu mengatakan rasa capek tubuh, rasa capek fisik yang saya derita itu tidak bisa membayar rasa cinta, rasa bahagia bisa bertemu gitu loh dengan sama alum Tebuireng gitu loh. Itu yang mungkin harus kita mulai gaung-gaungkan kepada semuanya. Ayo kita selalu menjalin silaturahmi kepada seluruh alum Tebuireng, karena dengan kita selalu menjalin silaturahmi, insya Allah nanti banyak hal yang bisa kita perbuat. Salah satunya yang tadi yang panjenengan sampaikan, Cak Lukman. Itu kenapa saya mencoba untuk selalu
kapanpun dan dimanapun saya menjalin tali silaturahmi, saya ingin lagi mencari potensi-potensi alumni. Karena jujur kalau kita melihat sebuah orkestra itu dikatakan orkestra sukses karena dirijennya. Dia bisa mengatur seluruh komponen dalam orkestra itu dalam satu satuan kekuatan harmonisasi yang begitu indah kan seperti itu. Kayak ADMS ya kan, kayak Erwin Gutawa ya kan. Ya sama seperti kita. Bagaimana kita bisa mengetahui, kita bisa merangkaikan satu alumni dengan alumni yang lainnya dalam satu satuan kekuatan IKPT gitu loh. Saya selalu mengibaratkan seperti teori dalam ilmu saraf ya. Seseorang dikatakan cerdas itu bukan hanya karena kemampuan intelijensinya, bukan karena kuantitas ya, jumlah dari sel neuronnya, tetapi kualitas interconjunction ya antara satu sel dengan sel lainnya ini gitu loh, yang dia koneksinya banyak gitu loh. Kan ilmu pengetahuan itu kan menggabungkan ya kan antara satu sel neuron dengan sel neuron lain dalam otak kita ini. Kalau dalam ilmu organisasi ya silaturahmi tadi itu ya. Bagaimana IKPT ini bisa maju berkembang kalau misalnya kita antar alumni tidak saling mengenal. Ya kan, sapa awak sapa aku kan ngono, ya toh. Ya apa awak dhewe iso membangun sebuah padahal ngapunten seperti yang jenengan bawa kemarin ada MOU dengan perusahaan apa kemarin. Nggih, leres. Itu sebenarnya kalau dinilai dalam sisi bisnis ya itu grade-nya tinggi itu. Nilai kalau bisnis. Jadi tapi itu tadi loh, itu bisa kita lakukan di Tebu Ireng dengan Glesera. Nah, ini kan persoalan tinggal manage saja gitu loh. Persoalan tinggal manage saja. Makanya kemarin alhamdulillah aja Lukman, kami ya toh alhamdulillah kemarin dengan seluruh ketua PW se-Indonesia itu ngobrol bareng dan kita satu pemikiran. Tidak ada lagi non sewu istilahnya kompetisi ya, tapi sinergi tepatnya. Sehingga antar PW Jawa Timur, PW Jawa Tengah, PW Jawa Barat, DKI, Banten, bahkan dengan PW-PW di luar Jawa kayak PW Lampung, PW NTB, PW Riau dan seluruhnya itu nanti terbangun sinergi gitu loh. Tadi yang saya sampaikan ya, tidak mungkin non sewu PW Jatim akan kuat dengan sendirinya, maksudnya dengan sendiri tanpa bersinergi dengan PW-PW yang lainnya. Begitu pula PW Jawa Barat tidak ada apa-apanya kalau tidak bersinergi dengan PW DKI, PW Banten dan PW-PW yang lainnya gitu loh. Oleh karena itu memang sudah saatnya kita saling bersinergi dengan cara apa? Selalu jalin tali silaturahmi. Misalnya kita terkendala jarak, ya toh bisa kita menggunakan Zoom kan kayak gitu. Justru sekarang kan semakin mudah gitu. Kadang kan kalau bahasanya niru Gus Fahmi kan begitu. Saya tak ngalahi. Sebenarnya beliau kan sedang mengamalkan amalannya ya Hadratus Syekh. Kita aku sing ngalahi ya titik di mana biar semuanya bisa silaturahmi kan. Saya itu teringat waktu pas Gus Fahmi datang menghadiri kegiatan pengajian di Indramayu. Ada salah satu santri ya yang alumni yang menanyakan ke beliau, "Nun sewu Gus Fahmi ini duriya, pengasuh pondok dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang sangat membutuhkan panjenengan di Jombang. Tapi kok panjenengan masih mau meluangkan waktu?" Ya kan beliau kan orang sibuk. Terus jawabannya Gus Fahmi walaupun mungkin bercanda tapi sangat mengena gitu loh. Coba kita lihat misalnya ada grup band. Grup band itu disewa oleh salah satu IO, event organizer. Ternyata pada saat hari hanya vokalisnya nggak bisa hadir, kan bubar. Saya ini seperti vokalisnya grup band katanya gitu. Beliau bilang artinya apa? Beliau saya akui, saya jujur, alhamdulillah kalau saya memang benar-benar tidak urgent, tidak sito,
kegiatan di kedinasan ataupun kegiatan di rumah sakit, saya insya Allah hadir. Kalau beliau hadir di wilayah DKI, Tangerang, khususnya Jawa Barat juga, saya insya Allah hadir pengajian-pengajian beliau. Bahkan suatu ketika ada satu momen waktu pas beliau itu kan jadwalnya biasanya Jumat malam Sabtu itu di daerah Bogor. Terus Sabtunya itu kalau nggak pagi siang itu di Jakarta. Sabtu malam minggunya itu nanti di Tangerang. Terus minggu paginya itu biasanya di Bekasi. Terus minggu malamnya itu di Indramayu. Alhamdulillah di kegiatan-kegiatan itu saya hadir terus. Singkat cerita waktu di Indramayu loh, kan Indramayu kan lumayan jauh. Iya, ya kan? Lagi. Bogor, lo kok ada lagi? Kok ada lagi? Hebat, kok ada lagi? Dan ngapunten. Waktu pernah kita pengurus PW silaturahmi ke pengasuh ke Gus Kikin itu, saya sangat tersentak itu yang diceritakan beliau itu. Sisi lainnya saya menilai Kiai Hasyim itu di pondok aktivitas ngajinya kan juga tinggi. Tapi beliau pasti hari Selasa dan Kamis kan libur kan, pasti libur itu. Itu yang dilakukan pasti dua itu. Pertama yang ngurusi pekerjaannya, yang kedua ya silaturahmi tadi. Jadi ya itulah, nek kita mau ngaku santrinya Hadratus kayaknya kalau dua hal ini nggak dilakukan, gatel. Jadi tetap harus sampai Gus Kikin berkelakar. Kalau sekarang Kiai sekarang kan Selasa ikut libur ya libur sungguhan. Ya udah silaturahmi. Libur teman kan ya. Hasyim dulu enggak gitu ya. Karena ngurusi beliau kan juga kerja, ngurusi sawahnya, ngurusi perdagangannya gitu. Di samping itu juga kan beliau kan silaturahmi. Masya Allah. Ya kok misalnya saiki libur temenan ya. Gitu ya, luar biasa. Luar biasa sama. Cuma kadang memang kita santri ini kan enggak banyak referensi. Ya, makanya dengan silaturahmi ini mudah-mudahan banyak referensi kita. Iya, banyak referensi. Dan tentunya insya Allah benar panjenengan ya Lukman, insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan. Gitu. Jujur, saya sendiri selalu mengatakan bukan kemanfaatan didapatkan oleh orang, tapi saya sendiri gitu loh. Saya banyak sekali benar. Saya tuh yang saya selalu mengatakan dalam diri saya, walaupun capek fisik, nggak saya rasakan setelah bertemu gitu dengan alumni. Rasanya itu bahagia. Non saya mau bahagia itu kan secara indikator, tidak ada tool yang bisa menilai gitu loh. Tergantung dari hati kita kan begitu. Apa bisa misalnya kalau kekayaan dihitung dari banyaknya duit bisa kan? Misalnya orang dikatakan kaya jika tahu keuangannya lebih dari 500 juta kan jelas bisa. Tapi kalau bahagia kan tidak ada tool ataupun indikator yang bisa menilai kan? Ya tempat nek bahasa Jawa nggon kulane ndak ada. Nggon kulane enggak ono, Jak. Nggon kulane enggak ono. Aduh, insyaallah. Jadi itu apa ya? Gus Kikin juga pernah kan cerita. Ini juga sebenarnya ke kita itu harusnya menjadi ciri khas. Itu kalau bagi saya media itu harusnya jadi news value bagus. Cuma kan kalau ditulis jelek jadinya. Gus Kikin itu waktu ya kita ngadep itu cerita. Jadi Kiai Hasyim itu terpaksa membentuk NU itu. Bahasanya begitu. Kenapa? Karena dulu di Tubuh Ireng itu sudah biasa. Deretan ngaji itu di depan para habaib. Terus belakang lagi golongannya apa. Belakang lagi apa. Sudah biasa. Makanya bahasa Gus Kikin waktu itu tak dengarkan ya Allah. Sebenarnya agak sedikit terpaksa itu mendirikan NU karena Kiai Hasyim itu bisa diterima seluruh kelompok. Itu yang sebenarnya news value-nya bagus ini, tapi nek diangkat jadi berita resmi. Tapi minimal kan jadi pelajaran untuk kita gitu. Minimal untuk kita. Oh, gitu ya. Sampai segala. Jadi sudah biasa tradisi itu Tubuh Ireng waktu ngaji rutin itu, ya itu di depan para habaib, di belakang lagi ada siapa. Itu Gus Kikin yang ya Allah. Makanya sampai sekarang kan Gus Kikin kan di pondok itu kan membentuk semacam tim untuk menggali asbabul nuzul tulisannya. Ya, itu bagaimana? Oh, kitab ini itu dulu bagaimana pemikirannya, pemikiran lingkungan.
Nggih, nggih. Karena bahasanya beliau kan masih sangat relevan Nggih, nggih. untuk kita. Ya, dan tentunya relevan untuk sampai akhir zaman juga insya Allah relevan gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana kita mengemasnya pada saat ini gitu loh. Ya kemarin dan tadi waktu pas bertemu dengan alumni Tebu Ireng di Jirorejo, Cak Nuruddin. Bukan Sudarto ya. Oh, Nah, Sudarto yang Pak Jarto, mantan camat, ya, Pak Jarto. terus Cak Sulung apa ya? Sururi. Sururi ya, Sururi. Beliau kan Pergunu kan, ketua Pergunu. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Bagus, pemikirannya bagus tadi. Beliau menyampaikan, kenapa kita tidak mencoba untuk merekonstruksi atau membedah pemikiran Hadratus Syekh dan kita buat sebuah silabus ya kan dalam pembelajaran, dan minimal nanti kita aplikasikan di Tebu Ireng dan cabang-cabang Tebu Ireng ataupun pondok-pondok yang berafiliasi dengan Tebu Ireng, artinya pondok-pondok yang dimana di situ pengasuhnya adalah alumni Tebu Ireng. Ya, nanti setelah misalnya sudah kita aplikasikan di dalam pendidikan di Tebu Ireng dan cabang-cabangnya atau pondok-pondok yang berafiliasi Tebu Ireng, tidak ada salahnya kita mencoba untuk membuat sebuah seminar ya kan, yang mana di situ dihadiri oleh Kemendikbud dan Kemenak, sehingga besar harapannya nanti pemikiran Hadratus Syekh yang sudah kita buat itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah gitu loh. Karena dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim di situ kan banyak menulis tentang bagaimana adab seorang guru, bagaimana adab seorang murid ataupun santri, yang mana yang mungkin saat ini agak sedikit terjadi krisis, terutama dari murid-murid ya, yang notabene nun sewu kalau insya Allah kak di pondok, insya Allah terjaga lah ya, ada santri kepada ustadz ataupun kiainya. Tapi kalau yang di luaran sana, mungkin dari sisi knowledge oke lah, tapi dari sisi kepribadian ataupun akhlak yang nun sewu, ilmu itu kan bukan hanya semata kita mempelajari sebuah pelajaran, tetapi di situ ada hal-hal yang membutuhkan bagaimana kita mempunyai kepribadian, etika ataupun adab pada guru ya kan, sehingga yang kita cari adalah bahan dari ilmu itu gitu loh. Kalau saya melihat begini, salah satu ini kan sebenarnya sebuah, menurut saya ya sebuah lompatan yang sejak dulu. Kalau dulu itu tradisinya itu kan murid ke guru. Yang itu. Makanya sekarang ini akhirnya ketika ada justru dibalik adabnya guru ke murid, bahasanya kan begitu. Sehingga sebenarnya kalau seolah-olah tidak relevan, tapi sebenarnya ya itu tadi persoalan ini muncul itu karena itu tadi harusnya ternyata mungkin kalau menurut saya itu harusnya seperti Yai Hasyim ini, murid ke guru dulu, guru ke murid, Nah, seperti yang diceritakan sekilas Gus Bah kan begitu. Selama ini soalnya karena kita kena semacam brainwash-nya begitu ya. Jadi murid ke guru, sehingga ada terkesan itu tadi yang murid ke guru ke muridnya kan. Makanya kan Gus Bah kan tidak mau ketika misalnya ketika ada anaknya minta jajan, tidak boleh merepotkan santrinya. Ini saya yakin ya Hasyim juga dulu gitu. Karena ketika ya Hasyim itu ada manen gitu, maunya santri tidak boleh, jangan kita aja yang manen. Tapi ya Hasyim kan tidak mau sampai begitu. Nah ini kan kita baru bisa memahami ini kan setelah ada beberapa penjelasan. Makanya sebenarnya sangat relevan itu, harusnya guru ke murid dulu. Bukan berarti kita semur gak gelem. Ya dua-duanya lah ya. Kayak dialogis ya. Ada misalnya model-model misalnya ya selama ini sudah dipaksa ke kiai amplopan dan sebagainya kan itu kan sebenarnya kalau ya Hasyim dulu setelah panen beliau panen, hasil panen diantar ke tetangga kan gitu. Ini kan hal-hal semacam ini kan kalau tidak sering diingatkan kan nggak ada balance-nya, sehingga soalnya yang terjadi kan bukan berarti kita mau pamit ke guru kan enggak. Ya dua arah lah ya kan begitu. Nah selama ini kan kadang yang terjadi kan banyak. Jadi saya misalnya punten tadi 2010
ngalami kiai-kiai gitu. Sampai saya itu bukan berarti kita ini sulatan, enggak. Saya tahu. Oh, yang ini mau, ini enggak mau. Yang ini nasihat, sampai saya tahu. Jadi bukan berarti enggak ya, itu hanya untuk referensi kita. Referensi panjenengan nggih. Pada saat 2010 ya. Koordinator ya. Bahkan kita pun tahu orang ini misalnya belum dapat sanggup pamit ping balik itu sering. Nggih. Nyen pamit. Oh nggih. Terus disalami dari luar balik lagi. Nyen pamit. Itu pernah gitu kan. Artinya kita bukan bukan itu. Nggih. Ya itu tadi sebenarnya tinggal menempatkannya aja. Nggih. Tapi kalau kita belajar dari contoh-contohnya beliau, luar biasa. Beliau ya pekerja, pintar ngatur waktu. Berarti memang multi talenta semuanya ya. Dan bahasanya Gus Ikin bagaimana beliau mengatur waktunya untuk begitu. Insyaallah. Itu yang kadang ya sulit ya dicerna atau sulit. Mengatur waktunya itu ya. Itu mengatur waktunya. Makanya sebenarnya kalau yang jenengan lakukan kalau dibandingkan itu, ya sebenarnya masih kalah jauh. Iya, kalah jauh. Tapi bukan berarti kan kita harus nggak semangat kan gitu. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita mampu. Kan gitu. Itu loh. Jujur banyak hal beliau masih menyempatkan untuk mengajar, menulis kitab ini itu ya. Kan begitu. Kita malu lah kalau kita nggak menyempatkan waktu ya. Untuk melaksanakan amalan beliau ya seharusnya silaturahmi tadi itu ya. Insyaallah. Dan insya Allah ya nggak salah kan Zainal itu Gersik itu kan pernah nulis masalah Yai Hasim atau Gusola lah. Ada bukunya. Nanti jenengan ke kan Zainal coba diterbitkan bukunya. Itu kan tesisnya dia di S2 kalau benar. Masya Allah. Nanti coba ditanyakan. Itu kemarin yang pengantarnya Gusola kalau benar. Kalau nggak salah di 2 tahun yang lalu itu mau dicetak tapi nggak jadi. Oh nggak jadi ya? Bisa. Harus segera tuh dicetak itu. Biar banyak referensi. Ya Lukman, kira-kira tadi banyak hal yang kita bicarakan. Tentunya saya terima kasih sekali. Saya saat ini bisa silaturahmi ke kediaman panjenengan. Dan saya ucap Lukman, kira-kira ada yang sampaikan kepada seluruh alim tabiran dimanapun berada? Ya itu tadi lah. Ya silaturahmi dengan ber-IKPT aja cukup. Silaturahmi dengan ber-IKPT ya. Kemudian hidup kita berkah ya aja ya. Gitu. Nanti yang lain-lain kan mesti mengikuti. Silaturahmi dengan ber-IKPT lah. Ber-IKPT. Matur suwun bagus ini, bersilaturahmi dengan ber-IKPT. Bahasa top ini ya dari Cak Lukman ya. Bersilaturahmi dengan ber-IKPT. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga ya. Amin. Dan kita semua keluarga besar tabirin kesehatan sehat, ya. Berkah semua. Dan berkah semuanya. Amin. Matur sembah nuwun ya Lukman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.